Halo teman-teman, kembali lagi bersama Palma Anjas, channel yang akan menghibur kalian semua dengan menghadirkan alur cerita film-film unfaedah. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film action adventure fantasi horor yang berjudul Legion tahun 2020. Film berdurasi 100 menit ini menceritakan tentang ketika Tuhan kehilangan kepercayaannya pada manusia. Dia mengirimkan pasukan malaikatnya untuk membawa kiamat. Satu-satunya harapan umat manusia untuk bertahan hidup terletak pada sekelompok orang asing yang terperangkap di dalam perjamuan terpencil di padang pasir bersama malaikat tertinggi, yaitu Michael. Penasaran? Sebelum masuk ke isi ceritanya, saya tak bosan-bosan mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian semua yang belum nonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu, karena bagaimanapun pengalaman menonton secara utuh akan jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film diceritakan pada tahun di mana umat manusia sudah terlalu banyak melakukan dosa dan kerusakan di muka bumi sudah merajalela. Tuhan akhirnya murka dan memutuskan untuk membinasakan umat manusia seperti dalam kisah Nabi Nuh. Bedanya, jika umat Nabi Nuh dibinasakan dengan banjir, maka di film ini Tuhan memerintahkan malaikat untuk membinasakan manusia secara langsung dengan membuat sebagian umat manusia kerasukan malaikat. Dan kisah ini akan berfokus pada sosok malaikat bernama Michael yang menentang perintahnya untuk kemudian turun ke bumi dan memotong sayapnya agar bisa berbaur dengan umat manusia. Misi beliau adalah untuk menyelamatkan seorang bayi yang diyakini akan menjadi seorang pembawa perubahan bagi umat manusia di masa depan. Setelah menjahit luka bekas sayap di punggungnya, Michael pun langsung mengantongi beberapa senjata dengan tujuan untuk berperang dengan manusia yang sudah dirasuki malaikat lain. Tak lama datanglah dua polisi yang melihat Michael, kemudian menyuruhnya untuk menyerahkan diri. Stop! Drop the bag! It started. Get the fuck up and drop the bags now! Dan saat satu polisi sudah dijadikan sandera, polisi lainnya tiba-tiba mengalami kerasukan dan menembak rekannya sendiri. Beruntung, Michael bisa mengalahkan polisi tersebut. Dengan menaiki mobil polisi, Michael pun langsung berangkat menuju ke tempat si bayi. Adegan berpindah ke sebuah rest area yang memperlihatkan seorang wanita bernama Acha, di mana wanita ini tengah mengandung jabang bayi yang merupakan bayi istimewa itu. Dan satu hal yang menarik adalah pria yang menghamili Acha ternyata tidak bertanggung jawab dan entah ada di mana. Nah, pria ini yang bernama Jones ternyata dengan sukarela menawarkan dirinya untuk bertanggung jawab atas kehamilan Acha, di mana dia bersimpati kepada Acha dan dengan tulus menanggung beban atas kenikmatan orang lain. Anjing. Sedikit keterangan bahwa Jones ini merupakan anak dari pemilik rest area tersebut, dan Acha adalah waiters di sana, di mana rest area ini akan menjadi tempat mereka bertahan dari orang-orang yang kesurupan malaikat yang menyerang mereka nanti. Di sisi lain, terlihat ayah Jones sedang berada di rest area tempat usahanya, dan di sana juga ada beberapa pelanggan yang sedang makan. Semuanya terlihat sangat normal-normal saja pada awalnya. Hubungan Jones dan ayahnya pun sebenarnya cukup baik, sampai Jones mengungkapkan keinginan untuk mempersunting Acha, sehingga sang ayah merasa tidak menyetujuinya karena
Seperti yang kita tahu bahwa dia sedang hamil dan sang ayah tidak rela jika anaknya menikah dengan wanita yang sudah mempunyai aset dari pria lain. Hingga saatnya detik pemusnahan pun tiba. Terlihat dari kejauhan seperti ada badai pasir yang mendekat, yang pada faktanya itu adalah segerombolan lalat yang sedang berimigrasi karena mengetahui akan kedatangan sang malaikat. Siaran TV pun tiba-tiba mengalami gangguan karena seluruh orang yang berada di kota sudah kerasukan dan hanya tinggal merekalah yang belum dirasuki. Alasannya karena mereka berada dekat dengan si bayi, yang diceritakan bahwa para malaikat tidak bisa mendekati si bayi sehingga mereka yang berada di situ bisa terlindungi dari kerasukan tersebut. Sampai ada sebuah mobil tua yang terlihat berhenti di sana, di mana itu ternyata adalah nenek-nenek tua yang ingin makan di sana. Gelagat aneh pun mulai terlihat saat nenek-nenek mengganggu pelanggan yang lain dengan kata-kata makian. Ketegangan pun dimulai saat si nenek menggigit seorang pelanggan, kemudian berjalan di atas dinding hingga mereka terpaksa menembaki sampai mati. Melihat pelanggannya terluka, Oki yang bekerja untuk si ayah pun memutuskan untuk membawa pelanggan tersebut ke rumah sakit. Tetapi di tengah perjalanan mereka justru masuk ke dalam komplotan lalat yang sedang terbang. Alhasil, mereka pun kembali ke rest area. Saat melihat kondisi nenek, mereka pun heran dengan bentukan si nenek yang terlihat mengerikan. Tak mau ambil pusing, mereka pun memutuskan untuk membuangnya. Sampai datanglah sebuah mobil polisi yang menghampiri mereka, yang dimana itu merupakan Michael. Melihat penampilan Michael yang tidak seperti polisi, si ayah pun menodongkan pistolnya. Tapi dengan cepat, Michael menodong balik si ayah hingga sang koki datang dan melerai semuanya. Tak ingin membuang waktu, Michael pun mengatakan bahwa ada bahaya yang akan mendekat. Untuk itu, Michael memberikan mereka senjata tanpa tahu bahaya apa yang mereka akan hadapi. Hingga tiba malam hari, mereka pun terlihat sudah bersiap di atap rest area. Tak lama, datang sebuah mobil es krim yang datang dan berhenti tepat di depan mereka. Hingga saatnya si tukang es krim keluar dari mobil, mereka pun langsung dikejutkan saat melihat tubuhnya berubah bentuk menjadi Slenderman. Sontak mereka pun langsung menembaknya hingga mampus. Tak cukup sampai situ, beberapa mobil pun terlihat bebarengan di kejauhan, dan sudah jelas ini tak bisa dibiarkan. Michael dan kawan-kawan pun langsung menggempur mereka dengan sekuat tenaga. Tetapi si pelanggan yang terluka harus mengalami sial saat dirinya dibawa oleh salah satu dari mereka yang kerasukan. Sang istri yang bisa menangis pun tak mampu menolongnya, hingga muncullah Michael yang langsung menembaki mereka semua. Setelah selesai, mereka pun mempertanyakan tentang apa yang terjadi, dan tak ada pilihan lain, Michael pun menceritakan semuanya. Those things outside are just vessels. They're possessed because your child is the only hope humanity. Beberapa dari mereka pun nampak tak percaya dengan semua perkataan Michael. Tapi dengan semua yang telah mereka lihat, tak ada pilihan lain selain mengikuti semua instruksi dari Michael. I simply don't care what you people believe. Sit here and discuss it. Or you can try and help me. Saat esok hari, sang istri tak sengaja melihat suaminya ternyata masih hidup dalam keadaan terikat di luar, dan kita bisa melihat tubuhnya seperti mengeluarkan semacam tonjolan-tonjolan berisi nanah panas yang entah apa penyebabnya. Tak rela melihat suaminya diikat seperti itu, sang istri pun memutuskan keluar untuk menyelamatkannya.
Melihat hal itu suatu jebakan, sang koki pun dengan cepat mengejarnya. Namun si koki harus tewas saat mencoba melindungi wanita karena tubuh bagian belakangnya harus meleleh saat terkena cairan ledakan dari suaminya. Fell asleep. Dirasa si wanita kehilangan arah, mereka pun memutuskan untuk mengikatnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Sukro dan Yuli tengah berada di atap, tiba-tiba muncullah sebuah mobil. Ketika keluar ternyata itu hanyalah seorang ayah dan anaknya yang sedang mengisi bensin mobil mereka. Tak lama datanglah segerombolan mobil yang mendekat, di mana itu adalah orang-orang yang kerasukan. Saat Sukro menyuruh si anak masuk mobil, tiba-tiba ia ditabrak oleh mereka hingga tewas. Melihat anak tersebut dalam bahaya, Sukro pun langsung loncat dan berusaha menyelamatkannya. Namun sial, itu adalah sebuah jebakan. Si anak yang dirasuki pun langsung membunuh Sukro saat itu juga. Dan dengan cepat Yuli pun meloncat untuk menyelamatkannya. Namun justru dia malah dikepung oleh orang-orang yang dirasuki tersebut. Michael dan kawan-kawan yang berada di dalam pun tak bisa berbuat banyak, karena jika mereka keluar maka akan kerasukan juga. Hingga saatnya Michael pun keluar dan menembaki mereka semua dan berhasil menyelamatkan Yuli. Saat berada di dalam, tiba-tiba Acha melihat si anak sudah berada di sana dengan sebuah pisau di tangannya. Si anak pun langsung menyerang Acha hingga nyaris melukai perutnya. Beruntung, Michael datang dan langsung melempar si anak dengan cepat. Jones pun menembaknya. Tak lama Acha pun merasakan sakit di perutnya, pertanda bayinya akan lahir. Dan bertepatan dengan itu, terdengar suara trompet yang keras hingga semua barang-barang bergetar. Dan itu merupakan tanda kedatangan malaikat lain yang akan membunuh si bayi dengan tangannya sendiri. Saat Acha telah melahirkan bayi, si wanita yang diikat pun tiba-tiba mengambil si bayi dan memutuskan untuk memberikan apa yang mereka mau, yaitu bayi tersebut. Beruntung Michael sempat menembaknya dan si bayi pun selamat. Dan tibalah saatnya malaikat lain yang bernama Gabriel datang. Cahaya terang pun nampak menyinari kedatangannya. Bukan bermaksud untuk menghitung amal, justru malaikat tersebut langsung menyerang si bayi dan si Jones. Tembakan dari si ayah pun dengan mudah mampu ditepis dengan sayap besinya. Hingga si ayah pun harus tewas oleh kedua sayap besi tersebut. Dengan cepat Michael menyuruh Acha, Jones dan Yuli pergi dari sana. Dan dari sini juga terjadilah pertarungan antara dua malaikat. Tetapi sebelum itu, Gabriel pun mengungkapkan kekecewaannya kepada Michael, di mana dia telah menolak perintah Tuhan. Dan Michael pun menjawab bahwa walaupun manusia adalah makhluk perusak dan berdosa, tetapi masih ada sedikit kebaikan yang layak untuk dipertahankan. Melihat Michael sudah tak bisa diajak kompromi, Gabriel pun langsung mengeluarkan gada besi mulianya. Michael sendiri memilih senjata Thompson untuk melawannya, dan terjadilah pertarungan ala manusia di antara mereka berdua hingga akhirnya Michael harus tewas seperti manusia. Melihat hal itu, Gabriel pun menangis karena pada dasarnya dia tidak ingin membunuh saudaranya sendiri. Tapi tiba-tiba, tubuh Michael berubah menjadi cahaya dan lenyap begitu saja. Di waktu bersamaan, ketika Acha dan yang lainnya sedang dalam perjalanan kabur, tiba-tiba muncul tato di tubuh Jones yang merupakan pertanda bahwa Jones dipilih untuk menggantikan Michael sebagai pelindung bagi si bayi. Seketika mereka pun dikagetkan dengan kemunculan Gabriel di atas mereka, hingga mobilnya terguling dan menyebabkan Yuli tewas.
Mereka pun lari ke atas bukit, tetapi Gabriel berhasil mengejarnya. Dan saat Gabriel akan membunuh Jones, tiba-tiba turunlah Michael dari langit dengan sayap yang kembali utuh. Tanpa banyak pikir, Gabriel pun langsung menyerang Michael, namun dirinya kalah dan pedangnya siap menebas lehernya. Gabriel pun menyuruh Michael untuk segera membunuhnya karena Gabriel sendiri tidak akan memberikan rasa kasihan sedikit pun. Tapi Michael tidak membunuhnya dan justru mengatakan bahwa hal itu yang membuat Tuhan kecewa terhadap Gabriel, yaitu rasa mengasihi dan mengasihani. Mendengar hal itu, Gabriel pun sadar bahwa ini semua hanyalah tes dan ujian dari Tuhan untuk mereka berdua. Merasa gagal dalam tes, Gabriel pun memutuskan untuk pulang dan meminta remedial kepada Tuhan. Michael pun mengatakan bahwa tugasnya sudah selesai dan sekarang giliran Jones dan Acha untuk melakukan tugas mereka dengan melindungi dan membimbing si bayi untuk menyebarkan kebaikan terhadap umat manusia. Dan film pun selesai. Ending yang sangat jancuk asui. Menurut saya dari segi cerita film ini sangat mantap jiwa. Hanya saja saya sendiri tidak main dalam film ini sehingga film ini kurang sempurna. Anjing. Terakhir, kira-kira menurut kalian pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita film ini? Pesan saya hanya satu, yaitu jangan goblok. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bye bye.